Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrop The Heaven Season 5 episode 72, di mana pada episode sebelumnya Medusa muncul untuk melindungi Kyoyan dari serangan pelindung T, dan di sisi lain Shibian mengeluarkan teknik terkuatnya untuk membunuh Kyoyikian, sehingga Kyoyikian terpaksa membuka segel tubuh racunnya. Kyoyikian membuat sangkar racun dan mulai mengurung Shibian. Shibian kebingungan karena bahkan energi langit dan bumi yang ada di dalam sangkar tercemar oleh racun, dan membuat Shibian tidak bisa bernapas. Shibian kemudian memperingatkan Kyoyikian bahwa dengan melepaskan tubuh racun sepenuhnya itu bisa membawa Kyoyikian menuju kematiannya sendiri. Melihat Kyoyikian yang ingin bertarung hidup dan mati dengannya, Shibian tidak punya pilihan selain melawan. Dia mencari lokasi Kyoyikian dan mulai menyerang. Di luar, Kyoyan melihat Kyoyikian telah melepas segel tubuh racun, sehingga dia tidak punya waktu lagi dan harus segera menyelesaikan pertempuran. Baku hantam pun terjadi antara Kyoyan dan Shisan, tapi mereka berdua terlihat seimbang. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat, Kyoyan menggunakan teknik petirnya untuk membuat dua bayangan lagi. Diserang oleh 3 orang, tentu saja Shisan menjadi terpojok dan dia hampir dikalahkan oleh Kyoyan. Tiba-tiba kalajengking bersayap 4 datang mendekati mereka, dan melihat itu Shisan merasa senang karena bantuan telah datang. Shisan mulai menyerang bersama kalajengking bersayap, tapi dia terkejut karena ternyata Jianlah yang mengendalikan mayat monster kalajengking itu. Melihat itu Shisan berusaha kabur, tapi Jian melempar tubuh monster itu ke arah Shisan. Shisan memukul tubuh monster itu menjauh, tapi Jian menyerang Shisan hingga membuat Shisan terpental jauh, dan dari belakang Kyoyan memukul wajah Shisan hingga dia muntah darah. Shisan kesal karena Kyoyan menyerangnya secara diam-diam, dan karena tidak mungkin menang, Shisan akhirnya berusaha kabur, tapi Kyoyan mengejarnya dengan kecepatan petir dan memukul dengan pukulan oktadik hingga Shisan tewas di hadapan semua anggota sekte kalajengking. Melihat itu tentu saja semua anggota sekte kalajengking lari dari pertempuran karena ketakutan. Kyoyan dan Jian kemudian terbang ke arah Medusa untuk membantu. Tapi melihat pertarungan itu mereka terdiam karena tingkatnya yang lebih tinggi. Di sisi lain Kyoyan juga mengkhawatirkan Kyoyikian karena gas beracun yang keluar semakin kuat. Tapi Kyoyan memutuskan untuk membantu Medusa terlebih dahulu, lalu kemudian membantu Kyoyikian. Saat itu, baku hantam antara pelindung T dan Medusa masih terjadi, dan terlihat Medusa bisa membuat pelindung T sedikit terpojok. Pedang Medusa berhasil menusuk tubuh pelindung T, tapi itu tidak terlalu berpengaruh. Pelindung T sangat kesal dan dia akhirnya menggunakan jurus penelan jiwa. Pelindung T mulai mengeluarkan jiwa yang sudah dia tangkap, lalu menyerap mereka semua untuk meningkatkan kekuatannya. Melihat itu tentu saja Medusa tidak tinggal diam. Dia langsung menyerang pelindung T dan menghancurkan lentera jiwa. Semua jiwa yang terkurung di dalam lentera jiwa berhamburan keluar. Melihat banyak jiwa yang keluar, Kyoyan berkata, "Untuk apa aula jiwa menangkap begitu banyak arwah?" Pelindung T sangat murka karena lentera jiwanya telah hancur, sehingga dia berniat mengambil jiwa Medusa sebagai gantinya. Serangan pelindung T menjadi lebih kuat setelah dia menelan para jiwa itu.
Melihat itu, Jian ingin datang membantu, tapi Kyoyan menahan Jian karena dia hanya akan menjadi beban. Kyoyan berpikir bahwa untuk mengalahkan pelindung Ti dia harus menggunakan segel pembalik laut, meski segel pembalik laut memerlukan banyak energi. Berdasarkan sisa Daoki-nya, Kyoyan hanya bisa menggunakan sekali sehingga dia meminta Jian untuk melindunginya. Selagi dia mempersiapkan segel pembalik laut, Kyoyan mulai mengumpulkan Daoki-nya dan di sisi lain, Medusa mulai terdesak oleh serangan pelindung Ti. Meski begitu, Medusa masih sulit untuk dikalahkan dan Jian terlihat cemas menyaksikan pertarungan itu. Akhirnya Kyoyan berhasil mengeluarkan segel pembalik laut sehingga auranya mulai memancar keluar. Merasakan bahaya itu, pelindung Ti mulai menyerang Kyoyan untuk membatalkan segel kaisar. Melihat itu, Medusa berusaha melindungi Kyoyan dan Jian pun juga tetap bersiap bertahan. Kyoyan mulai terbang ke langit dan bersiap menyerang pelindung Ti dengan segel pembalik laut. Melihat itu, pelindung Ti terkejut karena Kyoyan benar-benar menggunakan teknik segel kaisar dari klan kuno yang bahkan aula jiwa pun tidak berani macam-macam. Kyoyan mulai melepaskan segel pembalik laut dan melihat itu pelindung Ti langsung lari. Tapi tapak itu terus mengejarnya sehingga dia tidak punya pilihan selain menahannya. Benturan besar pun terjadi antara dua kekuatan itu sehingga membuat ledakan yang sangat keras. Pelindung Ti terdorong mundur dan dia berpikir kenapa Kyoyan memiliki segel pembalik laut. Dia mengira Kyoyan berasal dari klan kuno. Pelindung Ti memutuskan untuk mundur karena tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan orang dari klan kuno. Melihat pelindung Ti berusaha kabur, Medusa menghadangnya dan kali ini pelindung Ti tidak berdaya karena kekuatannya telah habis. Dengan kekuatan ularnya, Medusa berhasil membuat pelindung Ti sekarat. Pelindung Ti memperingatkan Medusa bahwa jika dia terbunuh maka aula jiwa tidak akan memaafkan mereka. Tapi Medusa tidak peduli dengan perkataan pelindung Ti sehingga pelindung Ti berusaha kabur dari sana dengan membuat kabut. Tapi dengan mudah Medusa menyingkirkan kabut itu dan menangkap pelindung Ti yang sudah tidak berdaya. Medusa membawa pelindung Ti ke hadapan Kyoyan dan berkata bahwa dia sudah tidak bisa melawan lagi. Kyoyan mengurung pelindung Ti dengan api ilahinya lalu memasukkan pelindung Ti ke dalam giok penyimpanan untuk menginterogasinya di lain waktu. Kali ini mereka dikejutkan dengan ledakan racun dan terlihat Kyoyikian dan Shibian sama-sama terluka. Tapi kali ini Shibian sudah tidak punya cara lagi karena racun sudah masuk ke tubuhnya dan dia tinggal menunggu kematiannya saja. Kyoyan bersama Medusa dan Jian mendekati mereka dan mengatakan bahwa pelindung Ti telah dikalahkan. Mendengar itu, Shibian terkejut dan berkata bahwa di masa depan Sekte Kalajengking akan membalas dendam pada mereka. Kyoyan berkata bahwa itu tidak perlu karena ketua Sekte Kalajengking sudah tewas di tangannya. Tentu saja itu membuat Shibian terkejut dan tidak punya harapan lagi. Kyoyikian mulai mengaktifkan racunnya sehingga Shibian berteriak kesakitan dan memuntahkan darah biru penuh racun. Karena sudah tidak punya pilihan, maka dia berniat meledakkan tubuhnya untuk membuat mereka semua mati bersama terkena racun.
Shibian mengarahkan jurus terakhirnya itu ke arah Kyoyikian dan melihat itu, Kyoyan dengan cepat berusaha melindungi Kyoyikian. Tapi di saat terakhir, Shibian mengganti targetnya ke arah Kyoyan sehingga racunnya memasuki tubuh Kyoyan. Melihat itu Shibian tertawa bahagia. Sekian episode kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.